Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Assalamualaikum. Siapa engkau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kau menyerang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada perlu apa kau datang ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kau diam saja? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Kau datang tiba-tiba menyerang saya seperti ini, dan saya ajak bicara namun kau tetap diam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau sampai kapan kau menyerang saya seperti ini? Dan kau melihat seranganmu, alhamdulillah tidak ada yang mengenai diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kau ini dengar atau tidak saya bicara? Saya berbicara denganmu. Baiklah, kalau kau tidak mau berbicara, saya pun akan diam di sini. Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun engkau makhluk, kau sudah datang kemari, dan saya harus tahu tujuanmu apa. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Jawab. Kau dengar atau tidak? Saya bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku ingin ambil raga gadis itu. Astagfirullah. Aku telah lama mencari raga gadis itu, dan aku tidak akan membiarkannya lepas dari tanganku. Astagfirullahaladzim. Kau menginginkan raga Cindy, dan kau sudah mencari raga ini sejak lama, tapi kamu tidak akan berhasil, karena saya di sini akan melindungi Cindy dengan perjuangan saya, mungkin jika perlu dengan nyawaku. Kenapa kau tertawa? Berikan gadis itu kepadaku. Aku ingin memiliki hak untuk memilikinya. Allahu Akbar. Gadis ini atau Cindy tidak akan saya biarkan diambil oleh dirimu. Dengar itu baik-baik. Aku akan menemukan cara untuk mengambilnya, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau memiliki cara untuk mengambilnya, saya juga akan selalu melindungi Cindy, dan saya tidak akan membiarkannya dirimu mengambil perempuan ini.
Kenapa kau diam? Tidak ada gunanya berdebat denganmu. Aku akan mengambil gadis itu, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau salah. Kau jangan sembarangan bicara. Kamu telah salah karena saya akan selalu melindungi Cindy dan saya tidak akan membiarkannya diambil olehmu. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepadamu, saya tidak akan membiarkanmu mengambil Cindy. Ingat itu baik-baik. Dan kau lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka bismillah, ya pusaka Gandarusa. Singkirkanlah makhluk itu dari hadapan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Karena di sini saya bertugas untuk melindungi Cindy. Jadi apapun harus saya lakukan demi keselamatan Cindy teman-teman. Oke teman-teman ya, mohon maaf kemarin pada saat persiapan membuat obor dan lain-lain tidak kita rekam karena keadaan yang begitu memprihatinkan sehingga saya tidak ada kepikiran untuk membuat video teman-teman. Ini saja saya membuat video ya karena ada makhluk yang datang ke sini dan menginginkan raganya Cindy. Tapi alhamdulillah saya berhasil melindungi Cindy dari bahaya itu. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, kondisi Cindy sekarang seperti ini, masih terbaring lemas, denyut nadinya sangat lemah. Saya nggak tahu Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada Cindy atau sebaliknya. Tapi saya akan terus berdoa dan berusaha untuk menyelamatkan Cindy. Apapun akan saya lakukan. Dan doakan juga mudah-mudahan tugas yang diemban oleh Dobleh, Trimok, Kislamet dan Caplang cepat berhasil sehingga Cindy segera mendapatkan pertolongan teman-teman. Obor ini saya mengikuti saran dari Tabib Nursidi. Kata beliau disuruh membuat api di keempat sudut tempat di mana Cindy kita tidurkan. Ya ini sudah saya lakukan, dan mungkin jikalau tidak ada obor ini mungkin sosok itu bisa saja tiba-tiba datang ke sini dan mengambil raga Cindy. Tapi mungkin karena ada obor ini sehingga makhluk-makhluk yang jahat tidak bisa mungkin memasuki area Cindy berbaring ini. Ya sudah teman-teman ya, nanti gampang kalau seumpamanya ada makhluk-makhluk yang berdatangan ke sini, kalau saya sempat pasti akan saya videokan teman-teman. Oke teman-teman ya. Di sini saya kedatangan satu makhluk yang auranya sangat terasa dan auranya sangat positif teman-teman. Dan di sini keadaan sini masih sama teman-teman. Assalamualaikum. Apa yang kamu lakukan di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menjaga Cindy di sini, Syekh. Kami sedang dalam perjalanan untuk mencari keris Nagaraja. Saya tahu tentang pencarianmu. Saya juga tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan orang lain. Bagaimana jenengan tahu tentang hal ini, Syekh?
Saya memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Yoga, dalam perjalanan hidupmu, kamu akan menghadapi banyak ujian dan kesulitan. Namun, kamu harus memiliki lapang dada untuk menerima semua itu. Apa yang jenengan maksud dengan lapang dada, Syekh? Lapang dada berarti memiliki hati yang luas dan terbuka untuk menerima segala sesuatu yang datang dalam hidupmu. Ketika kamu memiliki lapang dada, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh kesulitan dan ujian. Kamu akan dapat menerima semua itu dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih, Syekh. Saya akan mencoba untuk memiliki lapang dada dalam menghadapi segala kesulitan ini. Kesulitan adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari. Namun, kamu dapat memilih bagaimana kamu menghadapi kesulitan itu. Apa yang jenengan maksud, Syekh? Kamu dapat memilih untuk menghadapi kesulitan dengan kesabaran dan ketabahan, atau kamu dapat memilih untuk menyerah dan putus asa. Pilihan ada di tanganmu, Yoga. Namun, jika kamu dapat menghadapi kesulitan dengan sabar dan tabah, kamu akan menemukan bahwa kesulitan itu dapat membuat kamu lebih kuat dan lebih bijak. Terima kasih sekali, Syekh. Saya akan mencoba untuk menghadapi kesulitan ini dengan sabar dan juga dengan ketabahan hati saya. Yoga, sabar dan tabah adalah dua kunci yang dapat membantu kamu menghadapi kesulitan dalam hidup. Sabar berarti memiliki kemampuan untuk menahan diri dari reaksi negatif ketika menghadapi kesulitan. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi sabar berarti melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Tabah berarti memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Tabah bukan berarti tidak merasa sakit atau tidak merasa lelah, tapi tabah berarti terus maju dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Lagi dan lagi saya ucapkan terima kasih, Syekh. Saya akan mencoba untuk memiliki sifat sabar dan tabah dalam menghadapi segala kesulitan yang saya hadapi ini. Yoga memiliki hati yang sabar. Bolehkah saya bertanya, Syekh? Bagaimana cara untuk kita memiliki hati yang sabar dan tabah, serta juga lapang dada? Memahami bahwa kesulitan dan ujian adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari. Namun, kamu dapat memilih bagaimana kamu menghadapi kesulitan itu. Kedua, kamu harus memiliki kesadaran diri yang kuat untuk mengenali emosi dan pikiranmu sendiri. Dengan demikian, kamu dapat mengendalikan emosi dan pikiranmu untuk tidak terpengaruh oleh kesulitan. Ketiga, kamu harus memiliki komitmen untuk terus berlatih dan meningkatkan diri.
Dengan berlatih meditasi, refleksi diri, dan introspeksi, kamu dapat meningkatkan kesadaran diri dan memiliki hati yang sabar, tabah, dan lapang dada. Ya, saya menyadari bahwa memiliki hati yang sabar, tabah, dan lapang dada memerlukan usaha dan komitmen yang sangat kuat. Terima kasih, Syekh. Saya pasti akan mencoba untuk memiliki hati yang sabar, tabah, dan lapang dada. Juga dengan berlatih dan meningkatkan diri saya sendiri. Yoga, bolehkah saya tahu siapa yang memberitahu kamu tentang keris Nagaraja? Baik, saya akan menjelaskannya. Keris Nagaraja yang memberitahu kepada saya adalah Tabib Nursidi. Tabib Nursidi memang seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal yang tersembunyi. Bagaimana jenengan bisa tahu tentang Tabib Nursidi, Syekh? Saya memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak hal. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu memiliki informasi yang benar tentang keris Nagaraja. Keris Nagaraja adalah salah satu pusaka yang paling mulia dan berkuasa di dunia ini. Keris ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat membantu pemiliknya dalam mencapai tujuan yang mulia. Keris Nagaraja dikatakan dapat memberikan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan kepada pemiliknya. Keris ini juga dapat melindungi pemiliknya dari bahaya dan memberikan kemakmuran serta kejayaan. Masya Allah, saya tidak tahu bahwa keris Nagaraja memiliki kekuatan yang begitu besar, Syekh. Keris Nagaraja memang sebuah pusaka yang sangat istimewa, namun perlu diingat bahwa kekuatan keris Nagaraja tidak hanya terletak pada fisiknya, tetapi juga pada hati dan jiwa pemiliknya. Ya, betul, Syekh, bahwa memang benar bahwasanya kekuatan dari keris Nagaraja tidak hanya terletak pada fisiknya, tetapi juga pada hati dan jiwa yang memilikinya. Keris Nagaraja memiliki sejarah yang sangat panjang dan mulia. Keris Nagaraja sebenarnya milik salah satu nabi yang diutus oleh Allah. Nabi tersebut kemudian menurunkan keris ini kepada salah satu wali yang saleh, dan kemudian keris ini diteruskan kepada keturunan selanjutnya. Keris Nagaraja telah berpindah tangan dari satu generasi ke generasi lainnya, dan sekarang keris ini dimiliki oleh Pangeran Getas Pengaleng. Pangeran Getas Pengaleng adalah seorang yang memiliki darah bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan kekuatan keris Nagaraja. Masya Allah, subhanallah. Saya tidak tahu, ternyata keris Nagaraja memiliki sejarah yang begitu panjang dan sangat mulia.
keris Nagaraja memang sebuah pusaka yang sangat istimewa, dan Pangeran Getas Pengaleng adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam menjaga dan melestarikan keris ini. Kalau boleh saya tahu, saya ingin bertanya, yang dimaksud nabi dalam cerita jenengan itu nabi siapa dan wali siapa, Syekh? Yoga itu adalah rahasia yang tidak dapat saya ungkapkan dengan mudah. Namun, saya dapat mengatakan bahwa nabi yang memiliki keris Nagaraja adalah salah satu nabi yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, dan wali yang menerimanya adalah seorang yang memiliki hati yang sangat suci. Mohon maaf sekali lagi, Syekh. Mengapa jenengan tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas, Syekh? Karena itu adalah rahasia yang harus dijaga dengan baik. Dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci dan pengetahuan yang luas yang dapat memahami kebenarannya. Iya, Syekh, saya paham. Saya memahami, Syekh. Memang benar. Rahasia adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci dan pengetahuan yang luaslah yang dapat memahami kebenarannya. Benar, Yoga, kamu telah memahami esensi dari rahasia yang dijaga dengan baik. Semoga kamu dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaranmu. Terima kasih, Syekh. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran saya. Yoga, kamu adalah seorang yang sangat istimewa. Kamu memiliki hati yang suci, pengetahuan yang luas, dan kesadaran yang tinggi. Kamu adalah contoh yang baik bagi orang lain, dan saya tidak ragu untuk menyamakan kamu dengan para wali yang saleh. Terima kasih, saya sebelumnya. Namun, saya tidak berani untuk menyamakan diri dengan para wali. Tetapi saya akan terus berusaha untuk meningkatkan diri dan menjadi lebih baik. Yoga, kamu benar-benar telah menunjukkan kematangan spiritual yang tinggi. Saya percaya bahwa kamu akan terus maju dan mencapai tujuan yang mulia. Yoga, saya percaya bahwa kamu adalah keturunan salah satu wali yang saleh. Itu menjelaskan mengapa kamu memiliki watak, sifat, dan perilaku yang sangat baik. Kamu telah mewarisi kebaikan dan kesalehan dari leluhurmu. Subhanallah. Saya tidak tahu tentang hal itu, Syekh. Siapa leluhur saya yang merupakan wali soleh tersebut, Syekh? Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Namun, saya percaya bahwa kamu memiliki darah bangsawan yang saleh, dan itu terlihat dari perilaku dan sifatmu yang baik. Terima kasih, Syekh, atas pujian yang jenengan berikan kepada saya. Namun, saya tidak berani untuk menganggap diri saya lebih baik dari orang lain. Saya masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya hanya berusaha untuk menjadi yang lebih baik di setiap hari-hari saya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memang benar, Yoga.
kita semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, yang membedakan kita adalah kesadaran dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Kamu telah menunjukkan kesadaran dan keinginan itu, dan itu sangat berharga. Semoga Allah memberikan kamu umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Yoga, dunia ini membutuhkan orang-orang seperti kamu yang memiliki hati yang baik, sifat yang mulia, dan perilaku yang terpuji. Kamu adalah contoh yang baik bagi orang lain, dan kehadiranmu dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Terima kasih, Syekh. Terima kasih sekali atas doa panjenengan. Namun saya hanya berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya berharap dapat terus menjadi lebih baik dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Saya percaya bahwa kamu akan terus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan semoga Allah selalu memberikan kamu petunjuk dan perlindungan. Syekh, dahulu saya adalah seorang yang tidak terlalu peduli dengan agama dan kehidupan spiritual. Saya lebih fokus pada kesenangan duniawi dan kepentingan pribadi. Tapi seiring bertambahnya usia, saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa yang dicari dalam hidup ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kesadaran spiritual saya, Syekh. Alhamdulillah, Yoga, perubahan yang kamu alami adalah bukti bahwa Allah selalu memberikan petunjuk kepada hamba-Nya yang ingin berubah menjadi lebih baik. Semoga kamu terus berjalan di jalan yang benar dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Yoga, lebih baik kamu mengalami perjalanan hidup yang penuh dengan kesalahan dan kesadaran spiritual, karena dengan demikian, kamu dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Orang yang tidak pernah mengalami kesalahan dan kesulitan mungkin tidak dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak dapat menghargai kebahagiaan dan kesenangan yang mereka miliki. Iya, Syekh, saya paham. Saya bersyukur sekali atas pengalaman hidup saya, karena itu membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Namun, Syekh, saya sebagai manusia biasa, jujur saja, saya masih terkadang-kadang khilaf dan melakukan kesalahan. Tapi saya terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu wajar, Yoga. Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan meminta ampunan kepada Allah. Ya, Syekh, saya akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kesadaran spiritual saya. Yoga,
Saya ingin meminta izin untuk mendoakan Cindy dengan doa yang baik. Apakah kamu izinkan saya untuk mendoakannya? Tentu saja, Syekh. Tentu saja. Saya sangat berterima kasih jika jenengan mau mendoakan Cindy. Allahumma barik fi Hawa, afihi wa asin huluka Hawa, amalaha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Cindy, sehatkanlah dia, dan perbaikilah akhlak dan amalnya. Mudah-mudahan doa yang jenengan panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka liyoga hilalwa, afiyah fi al-dunya wal akhirah, wa janata al-nakim wa afwani wa ridwan, wa marifata al-haq wa al-hidayah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk yoga kesabaran dan kesehatan di dunia dan akhirat, serta surga yang penuh dengan kenikmatan dan ampunan serta keridaan-Mu, serta pengetahuan tentang kebenaran dan petunjuk. Allahumma inni as'aluka lidoble wa tinggi al-hidayah wa al-marifah wa al-quwah wa al-sabar wa al-najah wa al-falah fi al-musyikilah al-ardiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk doble dan timnya petunjuk dan pengetahuan, kekuatan dan kesabaran, serta keberhasilan dan kesuksesan dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Wa yassir lahum al-amr wa ajal lahum al-najah wa al-falah wa ahmin lahum min kulli su' wa baliyah. Dan mudahkanlah bagi mereka urusan dan berikanlah mereka keberhasilan dan kesuksesan, serta lindungilah mereka dari segala kejahatan dan bencana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang jenengan panjatkan untuk Cindy, untuk saya yang sedang menjalankan atau tertimpa masalah atau musibah ini, dan doa yang jenengan panjatkan untuk Dobleh Trimok Kislamet dan Caplang yang sedang bertugas mencari keris naga raja, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat senang bisa berbicara denganmu, Yoga. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dan keberkahan. Baiklah, Syekh. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah jenengan sampaikan kepada saya. Yoga, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman ya. Tadi saya kedatangan Syekh. Saya sangat berterima kasih kepada Syekh tersebut karena kedatangannya telah membuat saya lebih semangat lagi dalam menjalani masalah ini. Seperti yang teman-teman dengar sendiri tadi, Syekh tersebut bahkan mendoakan Cindy secara langsung, mendoakan saya pribadi,
bahkan mendoakan Dobleh, Trimok, Caplang, dan Ki Slamet yang sedang menjalankan tugas mencari keris naga raja. Sungguh luar biasa makhluk yang telah datang menemui saya di sini. Dan saya rasa kata-kata yang beliau lontarkan, kata-kata yang beliau ucapkan sangat-sangatlah berbobot dan bisa kita ambil sisi positifnya. Tapi jujur saja teman-teman ya, ketika melihat keadaan Cindy seperti ini, hati ini seperti tidak kuat, ingin menangis. Cindy, wanita atau perempuan yang tidak bersalah, terkena musibah seperti ini. Tetapi jika kita mau berpikir positif, ya tidak salah juga, karena Cindy memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga wajar saja banyak makhluk-makhluk dari dulu menginginkan sesuatu dari Cindy. Cuman kita tidak menyangka saja, karena sudah beberapa tahun ini Cindy tidak mendapatkan masalah apa-apa dan baik-baik saja. Sekarang sekalinya mendengar berita Cindy terkapar seperti ini. Mungkin teman-teman saya, penonton-penonton yang lama, sangat tahu tentang latar belakang Cindy, kisah Cindy dari pertama bertemu dengan saya hingga sekarang. Tapi mungkin buat penonton-penonton yang baru belum tahu siapa itu Cindy, karena masih banyak yang WA ke saya menanyakan gadis itu siapa, Cindy itu siapa. Jadi siapapun Cindy, ataupun penonton baru atau penonton lama, tidak ada salahnya. Kita yang terpenting mendoakan Cindy yang terbaik, doakan saya, teman-teman saya yang terbaik, agar kita segera selesai dengan masalah ini. Astagfirullah. Ya, jujur saja saya senang ketika ada makhluk-makhluk baik yang datang ke sini. Namun ketika ada makhluk-makhluk yang jahat yang datang ke sini, itu membuat saya terkadang tidak bisa mengontrol emosi saya, teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, atau pengakuan saya terhadap Syekh yang tadi datang kepada saya, bahwa saya masih sering melakukan kesalahan dan dosa. Ya, karena teman-teman juga semua pasti tahu, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Astagfirullah. Baiklah teman-teman, mungkin ini saya mau beristirahat dulu di sini sambil menjaga Cindy, sambil menunggu kabar juga dari Dobleh dan teman-teman tentang keris naga raja itu. Ya, nanti kalau ada makhluk yang datang, sekiranya perlu divideokan, pasti saya akan videokan. Ya sudah dulu teman-teman ya, ini saya matikan dulu kameranya.